Perkembangan literasi digital di Indonesia. Pengertian literasi digital menurut National Institute for Literacy, literasi memiliki arti kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Hal ini mengartikan bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Untuk perkembangan literasi di Indonesia, meningkatkan literasi digital di Indonesia merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang sangat berat di masa revolusi industri 4.0, yang mana Internet of Things atau IoT sudah merambah di berbagai lini dan kehidupan sosial masyarakat. Tuntutan untuk menguasai literasi digital menjadi sangat urgent. Rendahnya pemahaman literasi digital melahirkan serangkaian dampak negatif, mulai dari menjamurnya hoax, pornografi, penyalahgunaan konteks privat, hingga menyebarkan terorisme dan radikalisme di ranah maya. Menurut Riswanto 2013, terdapat 3 konteks dalam pendekatan literasi digital. Pertama, konteks proteksi yang memandang bahwa pengguna internet atau user, terutama anak-anak dan remaja, rentan terpapar konten negatif, sehingga ruang daring harus diproteksi sedemikian rupa untuk mengontrol arus informasi dan penggunaan internet agar tidak menyimpang dari aturan konsep. Konteks kedua adalah pendekatan instrumentalisasi. Pada ini menekankan pada penguasaan kemampuan teknis dan dalam menjelajah ranah maya. Sedangkan konteks yang ketiga adalah pendekatan pemberdayaan yang memandang bahwa internet adalah lapak untuk memberdayakan penggunaan sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk dampak positif literasi digital, yang pertama itu menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari seorang guru atau dosen, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi yang terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Yang kedua, belajar yang lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting, misalnya di glosarium. Yang ketiga, menghemat biaya atau uang. Saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tertentu, maka ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. Yang keempat, membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia yang bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi kita mengetahui dengan cepat sesuai kebutuhannya. Yang kelima, melalui memperoleh informasi terkini. Kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi terbaru, selalu terhubung. Artinya mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, maka ini akan memberikan manfaat sendiri. Yang ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik. Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Yang ke-8, dapat membuat Anda bekerja. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer, misalnya penggunaan Microsoft Word dan lain-lain. Membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Brian White, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Yang terakhir, mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembaca
Dengan menyebarkan tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Itulah perkembangan literasi digital yang ada di Indonesia.